Muncul seekor serigala raksasa yang ingin menolong Loki. Tentu Gunko bisa mengatasi serigala itu dengan sangat mudah, karena kemampuan perban yang dia miliki terbilang sangat kuat. Kesatria suci yang mirip dengan Shanks pun bilang mereka akan mengampuni serigala itu jika Loki mau bergabung. Tapi tetap saja Loki menolak. Nah, dalam chapter kali ini diperlihatkan serigala itu sudah mati. Gunko juga ingin melakukan hal yang sama kepada Loki, tapi kesatria suci yang mirip dengan Shanks memintanya untuk menahan diri dan tidak terburu-buru. Mungkin ada sesuatu yang bisa membuat Loki berubah pikiran. Dia kemudian bilang kepada Loki, dunia tahu bahwa 6 tahun lalu Loki pernah dikalahkan oleh Shanks. Bahkan alasan mengapa Loki bisa ditahan seperti ini karena Shanks lah yang membawanya kembali ke Pulau Elbaf. Saudara kembar Shanks pun memberikan penawaran. Jika Loki mau menjadi anggota baru Kesatria Suci, maka mereka akan membantunya menyerang bajak laut Akagami untuk membalaskan dendam Loki terhadap Shanks. Sebelum diperlihatkan apa jawaban dari sang pangeran itu, cerita beralih ke tempat lain terlebih dahulu. Di perusahaan burung hantu, Lilith bertanya kepada Saul di mana dia harus mengurus kependudukan Elbaf karena dia ingin tinggal di sana dan membangun laboratorium baru. Saul pun menjelaskan, untuk keperluan administratif seperti itu, Lilith harus pergi ke wilayah atas atau dunia surga. Namun Saul akan memanggil seseorang untuk menemani dan menuntun Lilith ke sana. Dia juga meminta Lilith untuk berhati-hati, sebab dunia surga merupakan tempat tinggal para bangsawan Elbaf. Di antara mereka juga ada yang tidak suka dengan orang-orang luar. Saul pun pergi mengambil dinding Mushi dan menghubungi seseorang untuk menjemput Lilith. Bonnie bilang pada Lilith, dia juga mau ke atas sana karena dia penasaran seperti apa wilayah yang disebut sebagai dunia surga. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan Luffy, Zoro, dan Nami. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, mereka ingin pergi ke kastil di dekat desa Elbaf. Rod pun ikut mengantar mereka ke sana. Tujuan dari Luffy dan Zoro adalah untuk mencari kunci rantai Loki, sedangkan Nami berniat mencari harta karun sekaligus menemani dan mengawasi mereka berdua. Dalam chapter ini, diperlihatkan mereka semua sudah tiba di dalam kastil. Luffy pun meminta Rod untuk merahasiakan apa yang akan mereka lakukan, karena orang-orang lain tidak boleh tahu bahwa mereka ingin mencari kunci Loki. Rod setuju dengan itu, karena dia sendiri senang dengan hal-hal yang menegangkan. Begitu mereka masuk ke dalam kastil, Nami langsung mencari-cari apakah ada harta karun di sana. Rod pun menjelaskan, Nami tidak akan menemukan apapun di tempat itu, karena semua harta Elbaf berada di dunia surga. Mendengar itu membuat Nami langsung kecewa, karena dia mengira akan mendapat barang-barang berharga di kastil itu. Setelah Nami kecewa karena tidak menemukan harta di kastil itu, diperlihatkan sekilas sebuah ruangan harta yang ada di dunia surga. Disitulah tersimpan semua harta karun yang dicari oleh Nami. Bukan hanya harta karun berupa emas dan perhiasan lainnya saja, tapi ada juga sebuah pedang dan juga perisai. Pedang dan perisai itu mirip seperti yang digunakan oleh Nika dalam siluet yang muncul pada chapter yang lalu. Dunia matahari Elbaf, di samping Nami yang sedang mencari harta karun, ada Luffy dan Zoro yang mencari kunci Loki. Saat mereka memasuki kastil lebih dalam, mereka pun terkejut melihat dua raksasa penjaga sudah tumbang. Dua raksasa ini telah dikalahkan oleh dua kesatria suci beberapa waktu yang lalu. Rod pun bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi di sana. Dia mencoba membangunkan tubuh salah satu raksasa itu dan mencoba untuk membuatnya bangun. Si raksasa itu sempat tersadar. Dia pun menjelaskan bahwa mereka dikalahkan oleh manusia misterius yang sedang mencari keberadaan Loki. Mendengar itu membuat Luffy langsung terkejut karena dia menduga para manusia tersebut berniat melakukan hal buruk kepada Loki. Luffy pun tak mau itu terjadi sebab dia membutuhkan Loki untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan Shanks. Ketika kunci telah berhasil ditemukan di dalam kastil itu, mereka pun segera bergegas pergi ke dunia bawah Elbaf. Beralih ke Mary Joyce, ruangan otoritas yang menjadi tempat para Gorosei akhirnya diperlihatkan kembali. Di sana mereka sedang membahas soal misi dari dua kesatria suci di Pulau Elbaf. Warkuri berkata, dia sebenarnya agak ragu apakah Loki mau bergabung atau tidak, sebab dengan reputasi buruk yang Loki miliki pada masa lalu, sulit untuk berpikir bahwa orang sepertinya mau menjadi anggota kesatria suci. Mars pun berkata, memang cukup meragukan, tapi seandainya Loki mau bergabung, maka itu akan menjadi tambahan kekuatan tempur yang sangat besar untuk pemerintah dunia. Tambahan kekuatan tempur sangat diperlukan dalam keadaan seperti sekarang ini, karena pemerintah dunia dan angkatan laut akan segera bertempur melawan banyak musuh. Galing yang mendengar percakapan mereka melalui telepati pun menanggapi dengan bilang bahwa anaknya akan melakukan yang terbaik untuk mencoba merekrut Loki. Namun jikapun Loki tetap tidak mau walau sudah mendapat berbagai tawaran, maka anak Garling di sana akan langsung menghabisi sang pangeran terkutuk itu. Garling juga sudah mengingatkannya, jika memang harus membunuh Loki, maka hal tersebut harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai para raksasa Elbaf tahu bahwa itu ulah dari pemerintah dunia. Memang Loki merupakan aib bagi para raksasa, tapi jika mereka tahu pemerintah dunia ikut campur masalah internal Elbaf, maka para raksasa bisa marah dan menimbulkan kekacauan yang merepotkan. Dalam situasi seperti sekarang ini, hal itu tidak boleh terjadi, karena pemerintah dunia harus fokus untuk menghadapi musuh-musuh lain. Bagi Garling, menghadapi dragon beserta pasukan revolusi saja sudah sangat merepotkan. Jika ditambah dengan kerajaan Elbaf yang marah kepada pemerintah dunia, maka itu akan semakin memperburuk situasi dari pemerintah dunia. Sebisa mungkin, pemerintah dunia tidak boleh menambah musuh-musuh baru di saat-saat seperti ini. Fokus saja menyelesaikan masalah-masalah yang sudah ada.
Kembali ke Pulau Elbaf, diperlihatkan Luffy, Zoro, Nami, dan Rod sudah tiba di jembatan penghubung dunia matahari dan dunia bawah. Dari jembatan itu, Luffy bisa merasakan kehadiran dua orang kuat di tempat Loki dengan Kenbunchoku Haki yang dia miliki. Tanpa menunggu waktu lama, Luffy langsung melompat dari jembatan itu untuk menuju ke tempat Loki. Berhubung Luffy adalah manusia karet, maka bukan masalah untuk melompat dari ketinggian. Sama seperti yang sudah pernah dia lakukan sebelumnya di tempat itu. Zoro juga ingin ikut melompat karena dia bisa memakai teknik-teknik tertentu dengan pedangnya untuk mendarat dengan aman. Zoro kini memiliki sebuah teknik semacam skywalk yang bisa membuatnya seolah terbang di udara. Hanya saja bedanya adalah skywalk digunakan dengan menginjak udara untuk bisa seolah terbang, sedangkan teknik Zoro ini menggunakan pedang untuk menghantarkan udara yang membuat tubuh Zoro langsung terlempar. Ini pernah Zoro gunakan ketika selesai mengalahkan King. Dia hampir jatuh ke lautan dan menggunakan teknik ini untuk kembali terlempar ke darah. Zoro sempat bertanya kepada Nami, apakah tidak apa-apa Nami ditinggalkan berduaan dengan Rod? Nami pun bilang itu tak masalah. Jika Rod macam-macam, maka dia akan menyetrum Rod dengan Zeus seperti yang dia lakukan beberapa waktu yang lalu. Zoro pun akhirnya ikut melompat menyusul Luffy, sedangkan Nami akan menyuruh Rod membawanya ke bawah melalui jalur yang aman. Dia akhirnya memberi jawaban untuk para ksatria suci atas penawaran mereka tadi yang bilang akan membantu Loki balas dendam kepada Shanks. Dengan tegas, Loki berkata dia sama sekali tidak butuh bantuan untuk melakukan itu, sehingga sebaiknya mereka nyah dari hadapannya. Ketika mengatakan hal ini, Loki penuh dengan amarah sehingga terjadi guncangan di tempat itu. Gunko pun bilang kalau begitu, Loki memang harus segera dihabisi. Karena sudah tidak mungkin lagi merekrut Loki, ksatria suci yang mirip dengan Shanks pun tidak protes lagi, melainkan dia juga setuju dengan Gunko untuk langsung menghabisi Loki saja. Namun tiba-tiba dia dan Gunko merasakan kehadiran dari orang kuat yang sedang mendekat ke sana. Loki juga bisa merasakan ini dan dia tahu bahwa itu adalah aura keberadaan Luffy. Karena sebelumnya mereka sudah pernah bertemu, jadi Loki sudah tahu seperti apa haki Luffy. Loki pun tersenyum dan bilang, akhirnya kau kembali juga. Namun selain aura kehadiran Luffy, Loki juga merasakan aura kuat yang lain. Sosok ini belum pernah Loki temui sebelumnya karena itu adalah aura keberadaan Zoro. Loki pun berpendapat bahwa jika sosok itu datang bersamaan dengan Luffy, sudah pasti dia adalah rekan Luffy. Loki pun menjadi semakin tertarik dan bilang, jika Luffy dan temannya itu datang ke sini, maka akan terjadi pertarungan yang menarik melawan dua orang ksatria suci. Terakhir, berpindah ke tempat lain, Franky diperlihatkan kembali. Seperti yang kita tahu dari 2 chapter yang lalu, Franky tidak ikut ke pesta dan juga tidak tinggal di perpustakaan Sao, melainkan dia ingin mengeksplorasi pohon harta karun Adam yang ada di Elbaf. Franky sangat tertarik dan penasaran tentang pohon itu, karena kayu dari pohon tersebut sangat kokoh dan dulu pernah dipakai sebagai bahan dasar pembuatan kapal Tosan Sunny. Dalam perjalanannya melihat-lihat pohon Adam, dia bertemu dan berbincang dengan beberapa raksasa yang ramah. Mereka pun menceritakan bahwa pohon itu sudah ada sejak lama. Kisah tentang pohon Adam sudah menjadi cerita turun-temurun. Sejak dulu, Elbaf telah mengalami peperangan yang tidak terhitung jumlahnya. Namun pohon Adam tetap bertahan dan berdiri dengan kokoh. Franky semakin kagum ketika dia mendengar kisah tentang kehebatan dari pohon tersebut. Dia sangat